Halo guys, balik lagi di channel Baby Vlogger. Di video kali ini, saya akan jelaskan sedikit mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch Advan dengan model Advan SE1, teman-teman. Untuk alasan yang pertama, ada di bagian harganya yang sangat terjangkau. Tentunya siapa sih nggak tertarik ya? Kalau kita lihat smartwatch itu dengan harga yang cukup murah, teman-teman. Bahkan untuk smartwatch ini harganya itu nggak sampai 200.000. Saya beli smartwatch ini dapat harga di kisaran 156 ribuan aja. Itu sudah sangat terjangkau untuk sebuah smartwatch. Apalagi ini sudah punya brand juga ya, punya nama di Indonesia. Siapa sih nggak tahu dengan brand Advan? Itu ya, ada aksesoris smartphone-nya, ada laptopnya. Jadi sudah punya nama juga di Indonesia, teman-teman. Jadi orang-orang bakal lebih yakin lagi untuk membeli smartwatch-nya, apalagi kalau harganya itu terjangkau seperti itu. Untuk pilihan warnanya ini ada dua saja, ada yang warna hitam sama yang warna gold. Nah, selain harganya yang murah, ternyata untuk smartwatch ini sudah berani ngasih garansi yang cukup lama, yaitu 12 bulan. Cukup lama ya teman-teman ya. Ya hampir mirip lah dengan model-model smartwatch lain di harga 200 ribuan yang berani ngasih garansi sampai 12 bulan. Alasan yang kedua ada di bagian strapnya. Ini untuk strapnya lembut teman-teman. Dia memiliki ukuran 22 mm, sudah quick release, bisa dilepas pasang. Kalau bosan dengan strap orinya bisa diganti dan dibelikan strap model lain. Ini untuk strap bawaannya dia lembut, tampilannya bagus, tidak kelihatan kaku. Bahkan saat digunakan di pergelangan tangan saya itu nggak terasa gatal ataupun bikin iritasi, itu enggak teman-teman. Nyaman-nyaman saja saat digunakan di pergelangan tangan saya. Cuma mungkin yang saya kurang suka itu ada di bagian desain strapnya ya. Ini strapnya polosan teman-teman. Ya memang kebanyakan untuk smartwatch harga segini, harga 200 ribuan itu pasti tampilan strapnya kebanyakan polosan. Cuma agak bosan juga ya kalau strapnya polosan terus. Untuk strap polosan itu, apalagi yang terbuat dari bahan silikon, lebih cepat untuk meninggalkan bekas di bagian depan strapnya. Terutama kalau kita nggak sengaja kesenggol atau mungkin kegesek dengan benda lainnya, itu bakal lebih cepat untuk meninggalkan bekas di bagian strapnya, seperti itu. Kalau untuk bagian desainnya ini bagus sih, dia menggunakan desain kotak dengan tampilan yang minimalis. Untuk tampilannya ini dia nggak banyak sentuhan-sentuhan tambahan, cukup simple sih. Cuma ada satu tombol di bagian samping sebelah kanan, dimana tombolnya ini juga sudah bisa kalian gunakan untuk crown-nya. Bisa diputar-putar untuk ganti tampilan watch face-nya ataupun geser-geser ke bagian fitur-fiturnya seperti itu. Untuk layarnya ini sudah menggunakan kaca 2,5D, sudah melengkung nih. Ya bukan pas yang melengkung banget, tapi ini sudah cukup bagus kok di kelas harganya. Bisa kita perhatikan ya. Ini dari desainnya dia bagus. Untuk bagian kaca depan masih meninggalkan sidik jari sih, tapi bukan yang pas kelihatan banget. Nih, memiliki ukuran layar di 1,83 inch, sudah cukup besar sih. Mau dipakai sama laki-laki, sama perempuan, ini cocok teman-teman. Dia ideal, jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Untuk bagian bodi belakangnya, ini masih terbuat dari polikarbonat, bahan plastik gitu. Kelihatan jelas ya. Dan juga untuk bagian samping bodi smartwatch-nya ini juga sama teman-teman. Dia masih terbuat dari aluminium gitu. Jadi bukan yang full metal gitu ya. Ini kalau kita pegang nih ringan banget, seperti ada ruang kosong di bagian dalam gitu. Kalau untuk bagian bodi belakang sih ini terbuat dari plastik keras gitu teman-teman, dari bahan polikarbonat. Ada tempat sensor sama tempat untuk mengisi daya juga di bagian belakang bodi smartwatch-nya. Untuk bagian layar dia sudah menggunakan layar IPS TFT display. Tampilannya itu walaupun masih TFT, dia sudah HD teman-teman. Jadi agak beda gitu dengan layar TFT biasa. Yang ini kelihatan lebih kinclong, lebih jelas dan lebih tajam dibandingkan layar TFT yang lainnya. Itu yang saya suka dari smartwatch ini juga. Memiliki resolusi 240 x 286 pixel. Untuk bagian shortcutnya seperti ini tampilannya. Bagian brightness-nya dia sudah memiliki brightness sampai 500 nits, tapi masih manual ya, bukan yang otomatis. Jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, kita harus mengatur untuk bagian kecerahan layarnya ke yang paling maksimal teman-teman, biar kelihatan lebih jelas untuk tampilan dari layarnya. Tak hanya itu, ini juga ada beberapa pilihan tema unik yang terdapat di smartwatch-nya.
Jadi teman-teman nggak bakal bosan dengan tampilannya yang itu-itu saja, karena ada banyak sekali tampilan tema yang terdapat di smartwatch ini. Bisa kalian cobain semua kok. Ini untuk bagian tombol crown-nya juga bisa digunakan untuk memutar atau bergeser ke bagian fitur-fitur yang lain. Contohnya seperti ini, saat digunakan tinggal diputar-putar saja. Ada beberapa pilihan mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Ini ya, ada 100 mode olahraga yang sudah tersedia di smartwatch ini. Cuma untuk built-in GPS-nya masih belum tersedia. Jadi kita nggak bisa jogging terus gunakan fitur GPS langsung dari smartwatch-nya karena masih belum tersedia untuk built-in GPS-nya. Seperti itu. Untuk terhubung ke Strava ini masih belum bisa ya. Ingat lagi dengan harganya teman-teman. Ingat harganya ya, jangan terlalu berharap lebih juga. Karena ya harganya ini sudah terjangkau banget. Ini untuk pilihan mode olahraganya sudah sangat banyak. Ada badminton, sepak bola, berenang. Nih, hiking juga ada, tenis. Tinggal dipilih saja mau pakai mode olahraga yang mana. Untuk tombol bagian sampingnya itu cuma tombol untuk menyalakan dan juga menonaktifkan smartwatch-nya ya. Jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya. Selain fitur olahraga, ternyata ada juga fitur pendukungnya. Contohnya yaitu fitur terima notifikasi. Ini tampilan dari notifikasi yang masuk dan diterima di smartwatch-nya. Tampilannya cukup bagus ya. Untuk tampilan teksnya dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil untuk fontnya. Kerapiannya sih mungkin masih kurang rapi ya. Tapi untuk teks yang ditampilkan ini sudah cukup banyak teman-teman. Ini contoh dari beberapa notifikasi yang masuk dan diterima di smartwatch-nya. Ada logo dari aplikasi yang masuk, contohnya seperti WhatsApp. Tadi ada notif dari YouTube juga. Sebenarnya sih untuk fitur terima notif ini sudah cukup umum, ada di model-model smartwatch yang lain dengan harga yang hampir sama. Jadi bukan sesuatu yang wow itu teman-teman, karena memang sudah cukup wajar ada di harga smartwatch 200 ribuan ya. Cuma ini sudah lumayan sih untuk tampilan dari teks yang ditampilkan sudah cukup banyak. Selain fitur terima notifikasi, ini juga ada fitur musik control teman-teman. Nah untuk fitur ini ternyata cukup bagus juga, bisa kita gunakan untuk mengganti ke musik yang selanjutnya atau musik yang sebelumnya. Bahkan untuk musik kontrolnya ini bisa kalian gunakan juga untuk mendengarkan musik langsung dari smartwatch-nya. Mungkin kalian lagi nonton YouTube atau mungkin mendengarkan lagu, nonton video. Nanti suaranya itu bisa muncul juga dan keluar dari lubang speaker smartwatch-nya seperti itu. Selain itu ada juga fitur-fitur pendukung lainnya. Ada fitur stopwatch, fitur alarm, fitur kalkulator yang bisa teman-teman gunakan nih. Bahkan ini juga sudah ada permainannya teman-teman. Cuma ini bisa kalian mainkan kalau lagi gabut, bisa coba-coba untuk main game yang ada di smartwatch-nya. Untuk tampilan dari watch face-nya ini sudah cukup bagus. Dia memiliki 6 tampilan watch face bawaan. Untuk watch face bawaan ini nggak bisa teman-teman ganti atau taati atau diubah dengan menggunakan foto yang lainnya, karena ini merupakan watch face bawaan langsung dari smartwatch-nya. Cuma untungnya untuk watch face bawaannya ini dia cukup menarik teman-teman, dan tampilannya itu nggak membosankan. Kalau sekiranya memang bosan, nanti kalian bakal diberikan 2 ruang, satu ruangnya untuk mengganti tampilan watch face di aplikasi David, dan satu ruangnya itu, satu backgroundnya ya, itu bisa digunakan untuk mengkostum tampilannya dengan menggunakan foto yang kalian suka, seperti itu. Untuk pilihan watch face yang terdapat di aplikasi David itu sudah cukup banyak dan juga menarik untuk pilihan dari watch face-nya. Nih ya, ini kalau kita tidak menggunakan watch face yang berwarna hitam, kelihatan kalau bagian bezelnya memang agak sedikit tebal, contohnya seperti ini. Saat saya coba untuk gunakan tampilan watch face yang sudah saya kostum dengan menggunakan foto saya sendiri, itu kelihatan ya untuk bagian bezelnya dia agak sedikit tebal. Jadi cocoknya sih ya lebih bagusnya menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam atau lebih gelap, biar kelihatan nyatu dengan bagian layarnya. Jadi kan bakal kelihatan lebih luas dan juga lebih lebar, seperti itu. Yang menjadi nilai jual sih dari smartwatch ini ada di bagian baterainya. Memiliki baterai sekitar 600 mAh, diklaim mampu bertahan 8-12 hari dalam pemakaian normal. Dalam mode standby bisa bertahan kurang lebih sekitar 20-30 hari.
sudah cukup awet ya. Jarang-jarang banget teman-teman ada smartwatch di harga segini. Saya dapat di 150-an lah ya, yang memiliki baterai berkapasitas 600 mAh. Itu sudah sangat besar untuk smartwatch di harga 200 ribuan. Biasanya sih cuma di kisaran 200 sampai 300 mAh teman-teman untuk harga segitu. Tapi ini sudah cukup besar kok, apalagi sudah memiliki fitur always on display, fitur AOD teman-teman. Siapa sih nggak tahu fitur ini? Fitur yang sangat menarik ya di smartwatch harga kisaran 400.000 sampai 1 jutaan lebih. Tapi sudah dimiliki oleh smartwatch di harga 200 ribuan. Walaupun memang untuk layarnya ini masih menggunakan layar TFT display, tapi sudah disediakan untuk pilihan AOD-nya. Bahkan untuk pilihan dari AOD di smartwatch ini itu sudah cakep-cakep. Ada 3 tampilan AOD dengan gaya analog, terus juga ada 3 tampilan AOD dengan menggunakan gaya digital. Nah, ini saya sambil coba untuk spillkan sedikit teman-teman untuk tampilan dari fitur always on display-nya. Kalau menurut saya pribadi sih ini sudah cukup bagus ya, apalagi di tampilan AOD yang menggunakan gaya analog. Itu sudah cukup simple, tampilannya elegan, kelihatan mewah juga ya. Kelihatan bukan smartwatch di harga 200 ribuan. Kalau dilihat dari jauh sih, tapi kalau dipegang langsung itu kerasa teman-teman. Kalau memang ini sudah sesuai dengan harganya dari segi desain ya. Kalau dari segi fitur sih, ini melebihi ekspektasi saya. Sudah bagus teman-teman, banyak sekali untuk kelebihannya. Bahkan sudah memiliki fitur water resistant IP68, bisa dibawa renang sampai kedalaman 1,5 meter selama kurang lebih 30 menit. Cuma saya pribadi belum pernah cobain untuk membawa smartwatchnya ke dalam air. Mungkin cuma ya sekedar digunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, atau mungkin hujan-hujanan, itu masih aman-aman saja. Kalau berenang sih belum pernah coba, karena memang sudah jarang banget teman-teman saya berenang. Ya mungkin di antara kalian yang pernah coba pakai smartwatchnya untuk berenang, nanti bisa ramaikan di kolom komentar gimana hasil dari penggunaan kalian saat menggunakan smartwatchnya untuk dibawa renang. Jadi kesimpulannya dengan harga di kisaran 200 ribuan ini worth it. Jadi nggak perlu ragu, apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali cobain atau pengen coba pakai smartwatch, itu cocok banget teman-teman. Ya sesuai lah ya dengan harganya untuk dari segi desainnya, tapi untuk fiturnya ini jauh di atas harganya teman-teman. Jadi bukan fitur smartwatch di 150 ribuan. Karena memang sudah cukup bagus ya. Mulai dari segi baterainya, terus juga ada fitur AOD-nya, 100 mode olahraga, fitur-fitur kesehatan sudah cukup lengkap. Tampilan UI-nya ada pilihan tema, strapnya bisa digonta-ganti. Garansinya sampai 12 bulan, sudah sangat lama. Nah, biar lebih yakin lagi, saya langsung coba untuk rendam smartwatch-nya ke dalam air sambil cobain fitur water resistance-nya nih. Kira-kira beneran tanah air atau enggak. Nanti kita coba lihat juga. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch dari brand Advan, terutama dari model Advan SE1 ini. So, buat teman-teman semua gimana nih? Makin yakin lagi nggak untuk membeli smartwatch-nya? Jangan lupa ramaikan di kolom komentar ya. Oh iya, bantu subscribe juga, bantu like teman-teman, dan share juga video ini ke sosial media kalian. Terutama buat teman-teman kalian mungkin yang tertarik atau mungkin mau beli smartwatch. Mungkin ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi juga untuk kalian koleksi. Ya, sampai ketemu di video yang lain buat semuanya. Thank you dan bye-bye.